Shalom Bapak Ibu serta saudaraku sekalian dan terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan menyapa Bapak Ibu serta saudaraku sekalian. Sugeng enjang saudaraku. Gusti Yesus memberkati kita semua. Kita yang telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Ezra pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. LAI memberi judul Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Latar belakang dari kitab Ezra itu sendiri, pada tahun 539 kerajaan Babilonia yang pada saat itu berkuasa dikalahkan oleh kerajaan Persia dengan rajanya Raja Kores yang agung. Selama 70 tahun bangsa Israel berada di dalam pembuangan. Ketika pada saat itu mereka tentunya mengalami penderitaan, penindasan, kesedihan, dan sebagainya. Banyak umat Allah yang merasa tertindas tentunya dikarenakan hidup di bawah tekanan, hidup di bawah penjajahan dari negara lain. Tidak hanya mereka dibawa ke tanah pembuangan, tetapi yang menjadi pusat ataupun kultus dari orang Yahudi, yaitu bait suci, mereka dirobohkan. Kita bayangkan saja bahwa bait suci yang jika bagi orang Israel itu, bait suci merupakan tempat yang paling utama di dalam kehidupan mereka. Dikarenakan apa? Yahweh ataupun Allah itu sendiri ada di bait suci itu, tinggal di sana. Dan tidak hanya Yahweh dan tidak hanya Allah, segala sesuatu yang berharga, baik itu kitab-kitab, tulisan-tulisan para nabi, semuanya disimpan di dalam bait suci itu sendiri. Segala aktivitas kehidupan terpusat kepada bait suci. Kita bisa bayangkan bahwa pusat dari kehidupan orang Israel itu sendiri dihancurkan. Timbullah suatu pemikiran ataupun pertanyaan daripada umat Israel itu sendiri. Apakah Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya, Allah yang kami agung-agungkan, Dia telah mati, Dia telah dikalahkan, telah dihancurkan oleh manusia itu sendiri? Apakah seperti itu? Tentu saja tidak, saudara. Tentu saja Allah tidak kalah. Yang menyebab jatuhnya orang Israel ke tangan Babel dikarenakan apa? Dikarenakan dosa. Dikarenakan dosa orang-orang Israel itu sendiri yang tidak percaya kepada Allah. Mereka sering mendustai Allah itu sendiri. Oleh sebab itu Allah memberikan hukuman kepada umatnya ini. Mereka selama 70 tahun berada di Babilonia. Tetapi apakah ini akhir dari umat Israel? Apakah ini akhir dari umat pilihan Allah itu sendiri? Tidak. Kita bisa melihat pada bacaan kita ayat yang pertama. Pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, menggenapkan firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Yeremia ketika di pembuangan pada saat itu, dia telah memberikan suatu gambaran ke depan umat Israel itu seperti apa. Bahwa mereka tidak selamanya dihukum oleh Allah, mereka tidak selamanya berada di dalam penindasan, tetapi akan ada masanya mereka akan diselamatkan, mereka akan dibebaskan, dan mereka bisa kembali membangun bait suci. Dan pada saat ini bacaan kita menegaskan dan menggenapi dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Kita bisa melihat bahwa Allah menggunakan Kores. Kores adalah raja dari Persia itu sendiri. Dan tentunya Raja Kores ini tidak percaya sama Tuhan. Tetapi kita bisa melihat yang menjadi kunci. Kores digerakkan hatinya oleh Allah, sehingga melalui Raja Kores umat Israel itu dibebaskan. Keluarnya umat Israel untuk membangun bait suci, untuk kembali ke tanah
halamannya merupakan peristiwa Exodus, peristiwa keluaran. Dan tentu saja keluaran ini memberikan suatu kehidupan yang melegakan, suatu kehidupan yang memberikan semangat. Dikarenakan apa? Tentu saja jika kita pulang ke kampung halaman. Kalau saya berikan contoh, jangankan ketika dalam itu ya, di dalam penjajahan, saya merasa kalau misalnya saya terlalu berlama-lama di UKSW misalnya ya, di Salatiga ini akan merasa bosan juga. Dan tentunya saya pengen merasa cepat pulang ke kampung halaman. Dikarenakan apa? Kampung halaman adalah tempat kita lahir, tempat kita besar. Tentu saja semua orang merindukannya seperti itu. Dan inilah yang mereka rasakan, sukacita mereka bisa kembali bertemu dengan keluarga mereka seperti itu. Yang menjadi kunci adalah bahwa pada ayat yang pertama dan juga pada ayat yang kelima, yang menjadi pemerkasa ataupun yang menjadi orang agar firman ini bisa tersampaikan ataupun firman ini bisa digenapi, yaitu adalah Allah itu sendiri. Allah menggerakkan hati orang-orang sehingga orang-orang itu bisa mendengarkan suara Tuhan. Tidak semuanya orang-orang buangan itu kembali ke Israel pada saat itu. Dikarenakan apa? Ada juga mereka yang sudah nyaman tinggal di sana seperti itu kan. Dikarenakan apa? Mereka selama 70 tahun, anak-anak mereka, generasi muda seperti itu, mereka hidup tidak lagi menderita. Mereka sudah ada rumah, sudah bercerai, pernikahan di sana gitu, pernikahan campur gitu. Jadi mereka merasa sudah enak gitu. Jadi tidak semua orang mendengarkan firman Tuhan, tidak semua orang tuh digerakkan hatinya gitu. Tidak semuanya mendengarkan firman Tuhan gitu. Jika saya tarik ke zaman Perjanjian Baru, dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19, di sana terdapat 10 orang kusta. 10 orang kusta ini memohon kepada Tuhan Yesus. Semua datang, Tuhan berikanlah aku kesembuhan. Berikanlah aku kesembuhan. Aku menderita penyakit kusta sudah lama. Ya, Tuhan dengan belas kasihan menyembuhkan orang kusta tersebut. Dan Tuhan suruh mereka ke bait Allah. Tetapi apakah semuanya kembali untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Tidak. Hanya satu orang saja yang kembali. Hanya satu orang saja yang kembali mengucapkan terima kasih, mengucap syukur kepada Allah. Yang satu orang ini tidak hanya menerima kesembuhan, tetapi juga menerima keselamatan. Luar biasa bukan? Meskipun yang 9 itu sembuh, mereka tidak menerima keselamatan dari Allah itu sendiri. Siapa yang mendengarkan Allah pasti akan dimampukan oleh Allah, meskipun melewati berbagai cobaan dan halangan dan rintangan. Bagaimanakah kita bisa menjadi alat Tuhan? Itu tentunya menjadi pertanyaan yang penting buat kita seperti itu. Nah, untuk kita bisa menjadi alat Tuhan, membawakan kabar sukacita, memberikan damai sejahtera bagi orang yang kita temui, yaitu dengan apa? Dengan kita mencari Tuhan, dengan kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan dirinya, Tuhan sudah memampukan dirinya untuk ditemukan. Tinggal bagaimana kita mau merespon, tinggal bagaimana kita mau digerakkan gitu hatinya. Oleh sebab itu, untuk kita menemukan Tuhan, kita bisa mendapatkannya dari Alkitab. Kita bisa menemukan kebenaran firman itu sendiri dari Alkitab. Tetapi jangan salah, kita jangan menempatkan Alkitab di atas Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Ada dari Yunani mengatakan seperti ini: penunjuk tidak lebih besar dari yang ditunjuk. Berikan contoh seperti ini. Ketika saya ingin menunjuk bulan yang saya bilang itu keindahannya luar biasa, kalau misalnya orang yang bodoh, pasti dia akan melihat penunjuk, bukan yang ditunjuk. Untuk kita mendapatkan firman Tuhan kebenaran itu sendiri, kita mendapatkannya dari Alkitab, supaya kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan seperti itu. Yang menjadi penutup untuk firman kita pada saat ini, yang pertama adalah Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menggenapi firman-Nya. Dari latar belakang apapun itu Tuhan bisa memakainya. Yang kedua, menjadi alat Tuhan berarti ikut merencanakan, ikut di dalam rencana Tuhan. Kita mau senang ataupun suka maupun duka, kita ikut di dalam rencana Tuhan. Dikarenakan Tuhan pasti akan memampukan kita. Dan yang terakhir adalah, jika ingin mengenal Tuhan, kita harus membangun relasi yang intim dengan Tuhan, menemukan Tuhan itu sendiri di dalam pengalaman hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.